Halo, halo. Dia aku udah hampir berapa ya? Ini bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret. Hampir 2 bulan setengah berarti ya, hampir mau jalan 3 bulan. Aku udah mengkurir, mengurir di Jakarta. Jadi aku udah keliling Jakarta, nyampe paling jauh titikku di Bekasi. Bekasi itu ujung sono, pokoknya deket Empang, namanya perumahan apa gitu. Perumahan apa ya, Bekasi apa ya, aku sempat foto sih waktu itu. Bekasi apa ya, mana ya, pokoknya ada kayak apa ya, udah nggak ada kali ya. Itu paling jauh Bekasi yang pernah aku, pokoknya sampai ujung Berung sono loh, mentok jeduk rasanya itu. Nggak ada cuy, lupa, padahal tak siapkan tadi loh. Pokoknya ujung sono aku udah jauh banget. Itu kalau timur ya. Kalau ke mana, selatan ujung ke Bogor, mentok ke Ciracas. Ciracas itu masuk Bogor nggak sih? Harusnya masuk ya, Bogor Ciracas ya. Mentok terus ke Tangerang, mentok jeduknya Tangerang Banten ya. Itu Pergudangan, atau Pergudangan Pasar Kamis atau apa gitu, Pergudangan pokoknya ujung banget kan loh. Dah, terus kalau ke Tangerang Selatan BSD enggak lah. Kalau ke utara aku udah mentok di utara bro, sebelahnya udah laut. Jadi nggak usah dibahas ya. Udah mentoknya ke utara udah laut masalahnya. Oke, jadi aku cuma sekedar sharing aja ini ya, yang aku alami selama 2 bulan lebih lah ya. Ini real, ini aku sebagai kurir yang keliling-keliling. Yang pertama itu ya jelasnya, ini maaf, ini punya orang ya. Ini aku langsung ketik aja ya. Kecelakaan, resiko kecelakaan. Resiko ini sebagai gambar aja biar agak, kecelakaan lalin. Biar agak keren aja. Nah, ini kecelakaan-kecelakaan lalu lintas ini udah resiko banget. Ya karena kita dari motor kadang udah capek, jalan udah padat, terus jam sibuk juga, kena panas, terus banyak hal lah ya. Kadang ada orang nyebrang, nongol dari samping mobil, tiba-tiba langsung nyebrang aja. Ada ngerem mendadak. Ya kendalanya gitulah, resiko kecelakaan itu paling banyak di jalanan situ tuh, tiba-tiba ngerem, nubruk. Aku pernah berapa kali ya, 2 kali, terus ditabrak di belakang juga. Ada kecelakaan beruntun, terus orang nyebrang tiba-tiba langsung nyebrang aja, orang ngerem-ngerem terus tiba-tiba jebret gitu, tapi gak nyampe nabrak. Nabrak pernah sih, nabrak motor depan itu, terus ditabrak di belakang juga. Terus jalanan yang nggak rata, nah jalan nggak rata ini bikin kesel gitu loh, mereka nembelnya gitu, kayaknya pengen banget aku, rasanya aku foto itu, aku pengen pecat mereka semua itu. Nambal jalan udah kayak bopeng-bopeng, gimana sih jalanan, jalan halus ginilah, ngomongnya berat ya. Ini tukang-tukang yang bikin ini ngelus tembok itu aja bisa loh, itu tembok yang berlubang atau tembok yang enggak rata itu sama dia itu dirata nyampe halus. Jalanan loh udah ada banyak loh, itu timnya satu mobil banyak banget, ada yang pakai mesin apa yang buat numbuk itu, udah pakai, ada yang pakai semen mungkin apa aspal lah, apalah, mereka peralatan lengkap kok, profesional banget, tapi hasilnya kayak begitu. Ada yang gelombang sono gelombang sini, aduh parah itu termasuk jalanan nggak rata, itu jadi masalah biang kecelakaan.
Kalau nambal asal aja tiba-tiba jalan lurus, gundukannya segede gunung kali ya, mak gludak gitu. Nggak waras itu udah. Aku nggak terserah lah ini kalau dimarahin sama orangnya. Aku juga suka masanya cara kerja seperti itu. Cara kerja ban yang brodol. Lihat itu ini. Ini tambalan apa ya? Jalan tambalan jalan gitu ya. Kerusakan jalan tambalan. Tuh kayak gini nih. Udah nambal apa gitu. Jalan tambalan tuh nggak ada yang mungkin ada kali tempat cuma bisa hitung pakai jari aja, jarinya ada 10, hitung aja itu di mana temunya, foto yang paling halus, sisanya aduh ancur-ancuran kayak gini. Oh nambal gue yang bener gitu loh, ini bahaya. Aduh beneran ada yang gede banget itu nambal apa sih, kayak tinggal dituangin aja gitu udah kayak bikin polisi tidur gitu, cuman 2 meter apa 1 meter gitu ditambal gitu, nggak ada alus-alusnya, kayak posisi tidur tuh kayak jebakan Batman itu biar nungsep gitu loh. Uyang aku. Oke, lanjut lah yang kedua, yang sekarang lagi panas hujan berarti ada perubahan cuaca. Nah ini perubahan cuaca ini, aduh kacau nih, sekarang nih dingin banget, besok panas. Aku sih nggak masalah sih kayak gitu, aku tetap jalan ya. Kenapa ngotot jalan, maksudnya gini Bray, kalau panas kita kesampingkan dulu ya, panas itu bukan kendala. Yang jadi masalah itu adalah hujan itu ada satu kendala, adalah kebanyakan orang mau kirim paket di ketika hujan itu adalah ngomong aja sepi, adalah seanyap lah, nggak ada yang kirim lah. Karena hujan ini kalau bagi kurir kayak aku sekarang udah nggak takut sama hujan panas, nggak sakit, masalahnya udah kebal aja gitu, nggak rewel lah kayak gitu, nggak ada masalah, jalan-jalan aja. Kenapa? Karena udah ditemukan namanya jas hujan. Ini teknologi jas hujan nih, ini yang ya jalan-jalan aja, jalan mau ngapain gitu kan. Terus solusinya kan nggak pakai jas hujan, selesai gitu kan. Lalu hindari tempat-tempat yang rawan banjir. Jadi ya kalau hujan gede gitu, aku suka ngeliat TMC Polri ya. Nah itu kalau ada hujan-hujan gitu, ada mereka update nih biasanya yang hujan misalkan daerah Kembangan, Puri, ya udah kita nggak jauh-jauh deh tempat situlah gitu, banyak genangannya, nggak bisa jalan ya kita nggak usah samperin gitu. Cuman itu aja kali ya. Kalau resiko cuaca ya. Terus orderan pasti sepi, nggak banyak, anyap ya, jadi itu masuk ke zona ya pendapatan yang naik turun. Kalau pendapatan naik turun wajar lah, namun usaha ya, usaha mandiri itu semuanya pasti naik turun usaha kecuali yang karyawan tetap. Karyawan itu kerja itu pasti setiap bulan gajinya segitu. Kalau kita mah gajinya sebegini, naik turun itu udah wajar sih. Lalu apalagi ya, kalau hujan cuaca ya berarti kemacetan ya. Kalau cuaca maksudnya cuaca nggak bisa diprediksi ya, jadi hujan selalu disiapkan sih, itu tok sih kalau cuaca sih. Kalau terlalu banyak petir ya berhenti aja gitu. Oke, lanjut adalah kemacetan Jakarta. Ini aku sangat hindari. Jadi ini mungkin triknya masing-masing ya. Kalau misalkan aku yang paket barang, aku selalu menghindari ini. Kalau paketnya orang ojol ngambawa orang ya, ini berkah buat mereka ya kan. Jam sibuk, harganya pasti naik, dan pasti bawa satu. Siap macet ya bawanya satu, gimana mau bawa 2 kali bolak-balik kan, sekali mereka jalan satu. Tapi mungkin rezekinya bisa 2 atau 3, aku nggak tahu, aku belum pernah coba, jadi aku nggak punya pengalaman. Kalau aku ke barang jam segini aku hindari, percuma.
bawa paket satu atau jam, aku biasanya close itu jam 3 udah close kalau mau jauh-jauh sekalian, misalkan dari Jakarta ke Tangerang 60.000 atau 50.000, atau dari Jakarta Cengkareng ya ke Bekasi, atau langsung ke Depok mungkin, pokoknya yang jauh-jauh Kelapa Gading, sekali jalan itu 1 jam perjalanan, kita jalan ke sana duluan jam 4 atau jam 3 jam 4 jalan ke sana sampai jam 5 sana kita break, nah 6 kita baru balik lagi, itu lebih efisien. Jadi kita nggak buang-buang namanya bensin di jalanan, dan sewaktu yang terbuang percuma karena nggak bawa apa-apa, itu sih. Jadi ya kan udah bawa batu paket di jalanan yang tadinya kita kayak lalamu kan sekarang paketnya per jam ya, 1 jam 20.000 gitu kan, udah 70.000 60.000, 15 menit ya 20.000 misalkan gitu kan, itu belum potong apa aplikator ya. Cuman itu aja sih tekniknya, nggak ada yang lain. Kalau udah macet mah jangan perut, ayah udah kasih tahu perutnya sakit. Terus ya nanti kalau misalkan jalannya lama karena macet, orang nggak tahu kita bawanya lama, nggak nyampe mereka nggak tahu kita macet terus dikasih rating jelek gitu kan, itu nggak masuk akal. Nggak ditanyain dulu kendalanya apa, ditanyain dulu Pak kenapa lama apa, kan kita bisa foto, kita tahu fotoin no Pak gitu kan, nggak ada, itu cuma dikasih rating jelek itu doang sih, dan itu mempengaruhi nanti prioritas order gitu ya. Aku nggak tahu, aku jarang dapat rating jelek, cuman dapat pengiriman baik, itu aja mengurangi rating loh, goblok gak? Baik gitu aja udah mengurangi rating loh, 0,1 setiap rating kayak gitu, entahlah kenapa seperti itu. Oke lanjut, resikonya apa lagi ya, ini kriminalitas. Nah ini bisa nih, ini di beberapa tempat kemarin, nah ada tanggaku udah cerita subuh-subuh, jadi dia mungkin udah diincer lah sama begal lah gitu, mau masuk gerbangnya dia pulang, diambil motornya, dibegal, dikalungin celurit, mau ditolongin orang atau tukang bubur atau tukang buah gitu juga di kalungin celurit gitu. Jadi ini resikonya kayak gini nih, kita mau jalannya kenceng enggak, misalkan gini, tahu-tahu tempat lah, tahu tempatnya agak sepi banget, mendingan jalannya kenceng-kenceng normal aja deh, 50-60 gitu kan. Kalau jalannya rame mungkin ini pelan-pelan, tapi resiko juga kalau pelan-pelan di jalan tuh diklaksonin gitu kan. Nah karena aku kebetulan kan orangnya, aku paket jarak jauh 1 jam 30 menit, aku rata-rata di atas 20 menit lah itu jadi sekali jalan ambil, jalan bentar ambil lagi, jadi jarang banget, kalau nggak dapet jarang mangkal gitu, jarang diem, jalan aja gitu, untuk menghindari kayak gini gitu loh. Kalau jalan pelan kan serem juga, siapa tuh kan ke di tempat rame aja kalau bawa celurit ambil kabur merekanya, kitanya mau ngomong apa, mau proses ke kantor polisi juga nggak tahu aku gimana prosesnya, jalan kaki kayak apa gimana aku nggak tahu. Jadi menghindari itu aku ya kenceng-kenceng aja, rata-rata aku jalan ya itu di 53-60 di GPS ya, berarti sekitar 70 km per jam perjalanan antar kota ya, berarti ya udah antar provinsi. Dari Jakarta ke Tangerang ada beberapa provinsi antar kota ya, kayak akap aja gitu sih. Jadi ya resiko ini ada gitu. Jadi kalau kirim yang jauh malam yang kelihatan sepi yang nggak masuk akal, hindari, takutnya jebakan doang sih. Kayak ini apes-apesan deh, Allahu alam, aku juga nggak tahu ya. Terus kedua adalah yang lanjutnya, ke berapa yang tadi, ini overtime ya, ngomongnya apa sih, overtime work. Nah kerjanya bisa lebih dan bisa kurang sebenarnya sih, kayak aku berangkat jam 10 jam 11 pulang jam 3 udah selesai.
Tapi ada yang dari pagi nyampe jam malam lagi lebih daripada 8 jam. Aku hitung lebih dari 8 jam ya biar kita punya patokan waktu ya. Nah, ini yang bikin lelah, bikin capek dan bisa menyebabkan rawan kecelakaan, resiko yang lain-lain lah ya, sakit dan yang lain ngedrop. Ini tok sih, jadi overtime ya ini harus dihindari juga, tapi kadang kebutuhan itu pasti gitu loh. Overtime masih bisa diakalin lah atau bagaimana aku nggak tahu, tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau udah capek, sekiranya capek sih istirahat di jalan, duduk nyantai. Kalau misalkan istirahat nggak menyelesaikan masalah kecapeannya ya mending pulang sih, karena besok masih ada waktu hidup, mungkin masih bisa hidup besok paginya, hari ini dapat buat hidup sih gitu. Itu aja sih. Terus overtime ya cuman itu tok sih, jadi ya apa ya, ya pasti itu mempengaruhi kehidupan lah, keseimbangan kesehatan, kinerja juga, terus kehidupan pribadi akhirnya di jalanan terus. Tapi hidup tetap, ya memang hidup itu nggak adil, jadi harus bekerja keras sebenarnya sih ngomongnya, bekerja keras. Lalu apa ya, overtime ini biaya operasional, lanjut ya, biaya operasional kendaraan. Nah ini ada, ini biaya operasional kendaraan, ini nggak ada yang gambarnya ini biaya operasional gitu ya, perawatan motor gitu ya. Ada kalkulator nih, ada kos, ini ada nih. Ini biar seru aja ini sebenarnya ngasih gambar-gambar begini. Jadi biaya kendaraan ini kan kita tanggung sendiri ya, kita mandiri, perawatan dari bahan bakar, asuransi kalau yang punya. Nah ini mempengaruhi juga keuntungan. Kalau kita becek motornya sesuka hati, jalannya kenceng-kenceng, kesenggol, nubruk, jatuh dan yang lain-lain, kita harus pakai biaya pribadi. Cara naik gas apa narik gasnya ini weng, nah ini cepat ngerusak CVT kalau motorku, yang rusak rantai, ngerem masuk mendadak, bannya cepat botak, kampas rem cepat habis, bensin nambah boros. Ini yang harus dihindari. Jadi kalem aja, nyantai gitu, nyantai aja. Aku udah hitung-hitung itu semua, mau kencang banget, nyantai sama aja, paling beda 5 menit 10 menit itu nggak ada artinya guys, waktu kita panjang itu sih. Jadi pinter-pinter kita menghemat bahan bakar, menghemat ban, menghemat rem, kampas kopling, CVT, rantai, dan spare part motor kita agar lebih awet usianya. Meskipun kita jalannya jauh, sehari bisa 300 kilo atau 200 kilo, kalau jalannya di bawah 50 santai, itu lebih awet lah menurutku begitu sih. Itu hal ini yang bisa mempengaruhi nanti pemasukan kita di sana. Itu ini penting sekali sih ini. Lalu apalagi ya, ini nggak punya jaminan kesehatan, namanya apa, perlindungan sosial ya, sosial. Nah yang pasti kayak gini yang nggak ada. Jadi kita kan kerjanya freelancer atau apa ya ngomongnya, kerja ya, kerja bikin ngomongnya apa, nggak punya jaminan sosial, pensiun nggak ada, jaminan kesehatan kalau kita harus daftar sendiri ya atau gimana. BPJS aku sih belum urus ya, jadi aku harus datang ke kantor sana. Aku juga bingung mau kemana, mau kantor cuman aku tak yang kedaftar di keluarga sih. Anak istriku belum masuk ke BPJS, mungkin mesti diaktifkan atau gimana, tapi aku belum pakai, nanti didenda atau gimana. Pakai enggak suruh bayar seumur hidup, puyeng itu yang jadi beban bray. Beneran, apakah harus jadi gratis kalau kurir-kurir ojol tuh begitu atau gimana gitu. Ya poin pentingnya aku nggak mungkin selamanya begini itu tok sih. Nanti kalau aku udah urus ternyata aku berhasil lagi, marketnya udah pulih lagi. Sekarang market kripto seperti ini udah hancur-hancuran,
Aku udah ninggalkan kripto juga udah tahun lalu. Aku suka ngeliat tok, kalau ikut-ikutan bentar-bentar doang, nggak gitu konsisten seperti dulu lah gitu cuy. Jadi ya agak berat jadinya ya kan, kalau ngomong-ngomong seperti ini kan. Ya udahlah itu tok kali ya, kalau misalkan ada yang ditambahin nanti di komen aja, kalau nggak ada komen jadi pikirin aja lah gitu. Terus penghasilannya yang pasti ya nggak tetap ya, penghasilan ojol ya, kita ngomong ya penghasilan ya, penghasilan ojol gitu aja ya, atau kurir online. Nggak mau lo enter nih. Ya menguntungkan ya, cuman ya enggak, ya menguntungkan cuman butuh modal kayak gini. Aku beli kompresor, beli spare part sendiri lah, bener-bener sendiri, tak servis sendiri, itu jangka panjang banget. Ya ada untung, pasti ada untung, namanya usaha pasti untung, tapi untungnya kan nggak konsisten karena dipengaruhi beberapa faktor yang tadi. Misalkan sehari dapatnya 100.000 target, terus dapat 150.000 target, tergantung target masing-masing, so mampunya badan masing-masing lah bro, itu sih. Apalagi ya, nggak tahu ya. Ya udahlah itu aja kali ya. Jadi ya ini pengalaman pribadiku. Kalau ada yang punya pengalaman lebih atau mungkin sering di cancel orderannya, itu sebagian dari risiko juga, bagian dari penghasilan yang nggak konsisten, costnya berlebih, akhirnya nggak dapet, anyep dan yang lain-lain ya, mungkin udah seperti itu. Atau kendala handphonenya hang, baterainya habis, atau pulsa udah habis. Handphone kayak gini penting, jadi ya nyawanya ada di handphone, di motor, sama di badan. Jaga kesehatan semuanya, penting makan tidur cukup sih, aman sih. Malah menikmati perjalanan itu penting, menikmati pekerjaan yang jadi nggak jadi beban, jadi lebih menyenangkan, lebih santai aja gitu. Udahlah, jadi itu aja ya. Apa ini namanya, apa kasih judulnya lah ntar kayak gitu apa. Oh ini kendala jadi kurir online motor kali ya. Oke ya. Oke, thank you udah nonton, udah subscribe. Meskipun nanti yang nonton pasti berapa bulan lagi atau 6 bulan lagi baru ada, setahun lagi baru ada yang nonton, ada yang nyari. Seperti video-videoku yang sebelumnya, itu yang nyari aku udah upload selama 2 tahun atau setahun yang lalu, mereka baru komen bang ini gimana gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Oke, terima kasih udah nonton.